Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lydia Hirwa Amali dengan akhir NIM 069. Saya dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mind mapping saya spektrofotometri UV visible. Nah, pertama di sini tuh ada spektrofotometri UV visible pada konsep dasarnya yaitu adalah metode analisis eh, yang memanfaatkan penyerapan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh suatu senyawa. Penyerapan cahaya ini menyebabkan elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar absorbansinya. Nah, alat UV visible terdiri dari sumber cahaya, monokromator, UV, dan detektor yang bekerja sama untuk mengukur absorbansi sampel. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja. Prinsip kerja pada spektrofotometri UV visible itu ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan ke dalam sampel. Jika energi cahaya sesuai dengan kebutuhan energi elektron dalam molekul, maka cahaya akan diserap. Akibatnya, elektron berpindah dari keadaan besar atau ground stage dan keadaan eh, tereksitasi gitu atau excited stage. Besarnya cahaya yang diserap kemudian diukur sebagai absorbansi dan digunakan untuk menganalisis senyawa. Selanjutnya yaitu orbital molekul dan transisi elektron. Terdapat tiga orbital yang berperan dalam UV visible, yaitu orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-banding yang berasal dari pasangan elektron bebas. Nah, penyerapan eh, penyerapan cahaya ini tuh menyebabkan terjadinya transisi elektron seperti sigma menghasilkan sigma bintang, pi menghasilkan pi bintang, non-banding menghasilkan sigma bintang, dan non-banding menghasilkan pi bintang. Nah, si transisi inilah yang menghasilkan spektrum UV visible. Tidak semua senyawa dapat dianalisis dengan UV vis. Senyawa harus memiliki kromofor, sistem terkonjugasi, dan larut dalam pelarut dan stabil selama pengukuran. Selanjutnya yaitu ada kromofor dan ausokrom serta faktor yang mempengaruhi nilai panjang gelombang max. Nah, kromofor adalah gugus yang menyerap cahaya seperti C rangkap 2C dan C rangkap 2O. Nah, sedangkan ausokrom seperti OH dan NH2 berfungsi meningkatkan intensitas penyerapan cahaya. Nah, nilai panjang gelombang max dipengaruhi oleh panjang sistem terkonjugasi, jenis pelarut, dan keberadaan ausokrom dalam molekul. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari spektrofotometri UV visible adalah cepat, sederhana, dan sensitif. Kurangannya itu tidak semua senyawa dapat dianalisis dan hasilnya dapat dipengaruhi kondisi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada pengaplikasian. Spektrofotometri UV visible banyak digunakan dalam bidang farmasi untuk identifikasi dan penetapan kadar obat, serta dalam berbagai analisis kimia lainnya. Analisis kualitatif digunakan untuk identifikasi senyawa, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kadar senyawa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.